Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang hari ini kita akan mulai untuk kuliah klarifikasi. Tadi saya cek, kalau yang di kelompok saya sih tadi DK-nya udah cukup lengkap ya. Dan kan kayaknya dari sumber-sumbernya kan kalian pakai apa? Neville, terus pakai buku sakti. Ya saya itu jadi dari situ ya wes mari ya. Kita akhiri kuliah hari ini. Nah itu yang bikin lo SP gitu ya. Terus lengkap maksudnya untuk dokter gigi itu cukup untuk jadi panduan gitu. Dan kebetulan di slide saya ini saya juga nggak nulis lengkap ya. Lebih lengkap yang di buku sakti. Yang di slide saya itu memang cuman kayak recall aja, karena yang lengkap ya memang harusnya di logbook kalian gitu. Karena kan tujuan kuliah ini untuk klarifikasi terkait kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang tidak, atau dari berbagai sumber berbeda teorinya, lalu kalian ada yang nggak paham, itu kita samakan persepsinya gitu dari Brawijaya ini bagaimana. Karena jujur meskipun kan ilmu kedokteran itu seni ya gitu. Jadi antara satu dokter dengan dokter lainnya itu memang bisa berbeda. Makanya kalau kalian sering tahu di penyakit mulut pun sama gitu. Jadi berbeda, maksudnya berbeda antar ini. Jadi biasanya yang dari UB itu lebih gini, yang dari UNER lebih gini gitu, dari UI lebih gini. Memang ada kecenderungan seperti itu. Itu memang kita samakan di kuliah ini. Jadi kalian kalau nanti ada pertanyaan dari DK, tapi itu pembelajaran utamanya memang tetap dari DK, dari kalian yang mencari sendiri. Nah dari yang kalian mencari itu apa saja yang tidak paham atau tidak sejalan antar teman, karena kan harusnya ya, idealnya tuh harusnya kalian tuh mencari dari berbagai sumber yang berbeda, bukan dibagi. Kamu kerja ini, kamu kerja ini, kamu kerja ini, nanti terakhir jadi satu, sajane nggak gitu. Harusnya satu orang itu cari semua, atau orang cari semua. Ketika DK itu idealnya kalian itu mengutarakan pendapat dari sumber yang berbeda-beda itu. Ketika ada yang tidak paham, ditanyakan di kuliah ini gitu. Idealnya gitu, bukan kamu kerja waktet, kamu kerja edema, kamu kerja Watsponesmus, nanti waktu DK ya udah kita presentasi aja. Harusnya nggak gitu ya. Akhirnya kan DK-nya kayak berjalan seperti membaca kasus, tidak ada perdebatan. Harusnya kan, kamu dapat leukodema kayak gitu dari mana? Kok aku dapatnya dari sini? Harusnya gitu. Harusnya itu pembelajaran DK yang betul. Bukan yang baca. Semari, ya nggak apa-apa. Saya juga senang kalau selesai. Oke, rata-rata kalau yang saya pertama, hari ini bahas ini ya, varian normal, lesi putih dan lesi non putih serta biopsi. Untuk biopsi hari ini nggak saya bahas ya, karena kemarin sudah ada kuliah pengantar biopsi dari Dr. Freddy. Saya rasa beliau lebih ahli dalam biopsi juga. Terus ternyata kemarin tidak pengantar ya, sudah pengantar hingga akhir. Nah, jadi itu saya rasa cukup dari biopsi di situ. Dan takutnya kalau saya memberikan juga nanti jadi ada beda persepsi, kalian yang bingung. Terus kalian bertanya-tanya antar teman sendiri, akhirnya salah sendiri gitu, karena mengambil kesimpulan sendiri. Karena mesti kok tanya saya A, tanya Dr. Frey, jadinya jawabannya beda juga gitu. Daripada gitu kita satu samakan aja ya, pakai yang Dr. Frey. Terus bukan pakai Dr. Frey, maksudnya pakai sumber kalian dengan kesimpulan dari Dr. Freddy gitu. Kalau yang ini hari ini berarti kan kita bahas varian normal, lesi putih dan lesi non putih. Untuk nah ini sebenarnya lesi IPM itu memang jadi kalau nggak putih ya non putih gitu ya. Jadi jujur saya ini agak bingung membagi lesi putih dan non putih. Terus di lesi putih dan non putih pun itu rata-rata kan masuk ke OPMD juga ya, oral potential malignant disease, itu masuk ke modul berikutnya ya.
dan harusnya lebih dibahas detail di modul berikutnya. Jadi terkait lesi-lesi oral potential malignant disorder atau OPMD seperti contoh lesi putih leukoplakia, oral mucous fibrosis, lichen planus, erythroplakia akan dibahas lebih detail di modul 2 supaya kalian juga nggak bingung belajarnya kecampur-campur. Saya kasih di sini sekilas, maksudnya ini lesi putih, ini non putih, tapi ya tidak, mungkin nggak detail aja lah ya. Nanti kita detailnya di modul berikutnya. Di varian normal pun itu ada lesinya ya, ada yang lesi putih dan non putih juga gitu. Jadi agak bingung ininya ya, membaginya. Sementara ada juga yang lesi bukan putih dan non putih karena lesinya berupa tonjolan atau nodul gitu ya ada. Itu baru masuk memang varian normal. Oke, langsung aja kita masuk ke varian normal pertama ya. Yang pertama ada leukoedema. Ini kalian kan juga sudah bahas di DK ya. Jadi leukoedema itu pokoknya khasnya itu dia tuh lesi putih abu-abu ya, bilateral, tapi bukan simetri ya. Karena sebenarnya bisa, kadang-kadang juga bisa ya, tidak bilateral ya. Satu sisi juga bisa, jadi itu nggak mesti. Terus seringnya diffuse dan khasnya itu ketika diregangkan tuh kan dia hilang. Cuman ini tuh sering, kalau Allah dokter gigi yang sekarang sering juga disalah. Oh ya, terus ini leukoedema itu juga lebih sering muncul di pasien-pasien yang merokok. Nah, akhirnya sering disalahartikan juga ke oral mucous fibrosis, leukoplakia, itu sering. Karena kan dokter gigi itu kalau melihat lesi putih seperti ini itu mesti sudah kayak apa ya? Apalagi kalau terus pasiennya juga bertanya, "Dok, saya merasa muncul putih-putih gitu, di rongga mulut, putih keabu-abuan. Kenapa ya, Dok?" Gitu. Terus gak sakit tapi kenapa ya, Dok, kok gak bisa hilang? Pasti kayak gitu. Itu membuat pasien takut, dokter gigi juga kadang terus jadi takut juga. Loh, apa ya gitu. Terus pas dilihat, terus seringnya dokter gigi kan cuma melihat. Nah, makanya kalian nanti kalau ada kasus kayak gini jangan cuma dilihat, diregangkan. Kalau ternyata hilang, oh ini leukoedema. Tapi kalau ternyata apalagi oh ya, terus ini kan nggak bisa dikerok ya. Jadi kayak nggak, oh iya dikerok enggak. Berarti bukan jamur ini Pak, kemungkinan cancer, langsung gitu. Pasiennya takut, jadi saya rujuk ke penyakit mulut. Pas datang ke saya atau ke penyakit mulut, pusing lah saya, gimana ini menjelaskan kalau ini sebenarnya varian normal, karena dia sudah sudah berpikir, tapi kata dokter sebelumnya nih saya ada kemungkinan keganasan, apalagi terus saya merokok, ngotot-ngototan. Itu saya mau menjelaskan varian normal itu sampai dia kayak gak percaya gitu loh, karena ini tuh cuma normal, buktinya sudah lama gitu, buktinya nggak hilang-hilang, sudah saya obatin, kemarin dikasih obat tetes sama dokternya habis 2 botol juga nggak hilang-hilang, wis makin takut lah intinya orang. Terus kita, iya Pak nggak hilang karena itu normal gitu, terus tambah nggak percaya misalnya. Nah, makanya kalian sebagai dokter gigi intinya kalau belum yakin jangan langsung didiagnosa ke arah keganasan. Pokoknya kalau sudah diregangkan hilang, ya itu bukan oral mucous fibrosis, bukan yang lain-lain, bukan oral leukoplakia gitu ya. Lanjut, ada namanya white sponge nevus. Kalau white sponge nevus ini kerusakan keratinisasi di rongga mulut. Ini kenapa ya kok di foto-fotonya tak kasih aja? Hah? Oh ya terserah sih, nggak apa-apa. Nggak maksudnya, tapi saya kasih nanti. Harusnya dikasih dulu ya biar kalian itu ya. Ya, nggak minta, salahkan kontingnya. Yang dulu-dulu tuh minta dulu mesti. Aku tak tunggu-tunggu, nggak minta ya udah. Mau dikasih sekarang nggak? Saya kirim konting ya. Tunggu WA-nya masih loading. Biar kalian bisa nyatet ini
selatnya kan, maksudnya selatnya. Iya. Udah masuk. Ya, kirim dulu. Ya, berikutnya ada white stone nevus. Kalau ini autosomal dominan, ya, kan ada kerusakan keratinisasi di mukosa rongga mulut. Ini juga tampak menakutkan ya, seperti kecenderungan keganasan gitu. Yang membedakan ya dari riwayat. Kita nggak bisa, memang kalau dari klinis gini jujur seram. Tapi yang bisa membedakan cuma dari riwayat. Kalau sudah dari lama ya sudah. Apalagi kalau pasiennya tidak ada ke arah kebiasaan buruk terkait seperti merokok, alkohol dan semacamnya, itu bisa langsung mengarah ke white stone nevus. Lalu berikutnya ada Fordyce spot atau Fordyce granule. Ini kelenjar sebasea itu atau kelenjar minyak, tapi ada di mukosa rongga mulut. Nah, biasanya kelenjar lemak atau kelenjar sebasea itu adanya normalnya kan di kulit atau di rambut gitu ya. Ini di kulit gitu. Nah, tapi dia ini muncul sebagai kelenjar yang ektopik, atau ektopik itu bukan muncul ya, bukan. Kalau Mas Zo kalau tanya ektopik itu apa? Muncul, bukan. Ektopik itu kelenjar yang normal tapi tumbuh di tempat yang abnormal gitu. Tapi tetap disebut variasi normal. Jadi berupa makulopapular kuning ya, kekuningan granular kuning, itu maksudnya gambaran klinisnya itu pasti disebut Fordyce spot atau Fordyce granule. Biasanya kalau di soal-soal tuh kayak gitu. Apa yang pada pasien A muncul granular kekuningan mengumpul gitu, pasien tidak ada keluhan gitu, ingin memeriksakan apa kira-kira kayak gitu. Pokoknya yang kuning-kuning itu mesti disebut Fordyce granule. Nah, Fordyce granule ini banyak dikaitkan dengan hormonal. Biasanya baru muncul ketika pubertas. Sebelum pubertas seringnya tidak muncul. Karena kan kelenjar minyak ya. Kayak kalian dulu waktu TK nggak jerawatan kan? Pas sudah makin lama baru jerawatan. Sama kayak ini, Fordyce spot atau Fordyce granule juga. Terus berikutnya ada Crenate tongue. Ini juga varian normal. Jadi Crenate tongue itu lekuan di sepanjang lidah gitu.
gitu. Itu karena tekanan dari gigi gerigi. Jadi biasanya dia itu membentuk lekukan-lekukan gigi. Biasanya terjadi pada lidah-lidah yang makroglosi gitu, atau nggak harus makroglosi sih, besar atau ini rahangnya yang sempit gitu. Itu biasanya jadi ada lekukan-lekukan. Ini juga beberapa kali dipertanyakan oleh pasien. Kenapa dok kok lidah saya seperti ini gitu? Tapi dia kadang merasanya dulu nggak gini, dulu halus, enggak. Dari dulu harusnya seperti ini. Jadi kalian bisa menjelaskan ini disebut granate tang dan ini normal, tidak perlu dilakukan terapi. Nah ini ductus tension prominens, ini kayaknya kalian tadi di DK belum ada ya. Ini saya masukkan karena ini memang masuk ke varian normal. Di buku sakti nggak ada ya ini ya, kurang sakti bukunya. Ini soalnya, kalau saya dulu maksudnya saya dulu kan dari UNER ya. Kalau di UNER sih ini masuk di kayak buku sakti juga gitu, punyanya buku sakti UNER gitu ya. Tapi nggak tahu di beberapa ini juga nggak tahu masuk nggak sih di buku sakti, nggak ada ya. Buku sakti oh nggak ada ya. Karena ini saya lihat di beberapa dokter gigi, termasuk di kalian senior koas ya, itu sering menyalahartikan ductus tension atau ductus tenoni prominens ini. Datang dengan suspeknya mesti diarani fibroma, karena dia kan ini loh ductus tension prominens itu. Ductus tension atau ductus tenon itu ductus parotis. Jadi ductus sekretori utama dari kelenjar parotis. Nah prominens karena dia menonjol. Coba lihat dari kalian nanti kalau di kaca lah ada semua. Tapi biasanya memang kecil. Nah bisa jadi besar kalau misalkan ada iritan lokal, misalkan ada kayak kalkulus gini. Atau sebenarnya dulu kalkulus sudah dibersihkan, terus ya masih besar, tapi nggak apa-apa, itu normal aja. Sama dokter gigi dan sama senior koas kalian itu sering di suspek fibroma. Lah kalau fibroma lah penata laksananya bedah. Masa ductus tension prominens mau dieksisi? Makanya jangan menyepelekan varian normal. Ductus tension prominens mau dieksisi lah, ya Allah. Sakno pasiennya. Kalau fisur tang ini masih yang kayak gampang-gampang lah ya gitu. Semua tahu ini fisur tang gitu. Dokter gigi juga banyak yang tahu. Hampir nggak ada yang misdiagnos kalau terkait ini. Fisur tang itu alur itu loh ya, alur di lidah itu ya. Bisa juga banyak. Ini kan kebetulan gambarnya satu ya. Ada yang banyak gitu. Jadi scrotal tang itu masih normal. Cuman yang patut diperhatikan pada pasien-pasien dengan fisur tang adalah KIE-nya. Kalian kan biasanya KIE DHE terkait sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan, malam sebelum tidur gitu ya. Cara sikatnya dari atas ke bawah gitu kan. Kalau pada fisur tang disarankan juga sikat lidah, karena pada pasien-pasien dengan fisur tang itu sering terjadi ini ya, penumpukan plak di area fisurnya yang menyebabkan akhirnya infeksi atau keradangan, akhirnya bisa nyeri. Jadi di pasien-pasien fisur tang ini bisa terjadi inflamasi di fisurnya kalau misalkan kurang dijaga kebersihannya. Itu makanya setiap individu itu istimewa. Jadi KIE-nya pun disesuaikan dengan individu masing-masing. Kalau ada fisur tangnya, kalian harus KIE terkait pembersihan lidahnya. Tapi pembersihan lidahnya bukan berarti terus harus disikat gigi keras sampai fisurnya bersih, enggak. Tapi diusahakan dibersihkan area lidahnya tuh mungkin lebih dibersihkan lah dibandingkan dengan yang tidak ada fisurnya, karena memang bisa menyebabkan inflamasi. Nah nanti kalau memang sebenarnya kan fisur tang itu varian normal ya, tidak perlu ada terapi ya. Semua varian normal tidak perlu terapi, terapinya semua KIE. Cuman kalau memang dia ada keluhan ya sama, tetap pertama dibersihkan, setelah itu boleh diberikan obat kumur antiseptik ya, seperti chlorhexidine gluconat atau chlorhexidine digluconat. Terus frictional keratosis. Frictional keratosis ini ya lesi putih. Sebenarnya masuk juga ke lesi putih, tapi juga masuk ke varian normal.
Kalau frictional keratosis ini akibat iritasi kronis ya, jadi bukan iritasi akut, bukan seperti tergigit. Dia mesti karena tergesek-gesek, seringnya yang paling sering tergesek-gesek kawat tajam karena braces, tergesek-gesek gigi yang malposisi, tergesek gigi yang agak tajam gitu. Itu terjadi proses keratinisasi ya di frictional keratosis itu karena efek dari pertahanan tubuh. Jadi karena ada iritasi kronis, tubuh memberikan efek pertahanan berupa proses pembentukan keratinisasi. Jadi kayak kamu mau diserang, kamu bertahan dengan cara apa yang membentuk keratin gitu. Kalau iritasinya kronis ringan, nanti jadinya frictional keratosis. Ini juga lesi-lesi putih seperti ini. Kalau frictional keratosisnya agak besar, biasanya juga sering disalahartikan ke arah keganasan. Karena terus apalagi kan kalau pasiennya misalkan giginya baru ada patah gitu kan 3 bulan lalu, terus dari situ kan mulai tajam, makanya dia akhirnya datang ke dokter gigi dengan keluhan ini saya ada putih-putih di belakang, di pipi belakang gitu sejak 3 bulan lalu. Nah, udah ada muncul sejaknya dan cukup lama di atas 2 bulan, dokter tuh pasti langsung mengarah ke keganasan. Padahal ternyata itu cuma iritasi kronis yang tapi karena iritasi kronisnya nggak dihilangkan etiologinya, dia jadi makin besar. Akhirnya tampak seperti keganasan. Padahal itu varian normal. Terus berikutnya ada geographic tongue. Geographic tongue ada nama lainnya ya, erythema migrans, benign migratory glossitis gitu. Itu kenapa sih dinamakan geographic tongue? Karena ya bentuknya seperti peta. Ini pas, loh, kok gambarnya nggak ada? Oh, next. Geographic tongue itu varian normal karena adanya desquamasi ya di papilla filiformis, tapi terus disertai tepi yang menonjol. Nah, yang patut diperhatikan di pasien dengan geographic tongue adalah ini juga sih sering kepada pasien-pasien cancer phobia itu mereka sering ini mengeluhkan kenapa saya sariawan di lidah tidak sembuh-sembuh, sekali kadang sembuh terus timbul lagi, kadang di sini, kadang di kanan, kadang di kiri. Nah, karena karakteristik geographic tongue adalah berpindah-pindah. Karena ini kan terjadi desquamasi, terus terjadi hiperkeratosis dari papilla ya. Jadi memang dia tuh selalu berputar. Yang desquamasi nanti lama-lama kan dia terkeratinisasi. Nah, yang keratinisasi lama-lama terdesquamasi gitu. Jadi terlihat seperti sembuh, seperti hilang timbul, padahal enggak, cuman berpindah-pindah aja karena kematangannya itu tidak sama gitu loh papilanya. Cuman karena kayak gitu aja, tapi bukan berarti itu hilang timbul. Nah, itu sering kenapa ya saya kok sariawan nggak sakit sih dok, tapi kadang sembuh terus kadang muncul lagi gitu, padahal sebenarnya bukan hilang timbul tapi berpindah-pindah saja. Ini seringnya sih nggak ada keluhan ya, cuman keluhannya mereka lebih ke arah takut aja. Ini ya, seringnya ke arah takut saja. Cuman memang terkadang area yang tadi terdesquamasi itu, yang dipapilasi itu sering memang terkadang menimbulkan nyeri karena kan areanya depapilasi ya gitu. Nyerinya terutama ketika pasien stres, terus pasien faktor hormonal ya itu juga bisa. Terus sama ketika pasien defisiensi nutrisi, terutama vitamin B, itu jadi terasa lebih nyeri di area yang terdepapilasi. Itu bisa. Nah, kalau misalkan waktu kunjungan datang itu dia mengeluhkan nyeri, nah itu bisa dilakukan untuk mengatasi simptomnya ya dengan mengobati misalnya dengan topikal anestetikum atau obat kumur yang mengandung asam hyaluronat tanpa alkohol. Jadi bukan malah diberi chlorhexidine gluconat gitu ya. Chlorhexidine gluconat itu antiseptik dan ada alkoholnya. Mungkin kalau masih dikasih chlorhexidine di gluconat masih nggak apa-apa. Tapi kalau malah dikasih kayak benzodiazepine itu kan sebenarnya anestetikum ya, obat kumur anestetikum. Tapi nggak saya sarankan sih untuk pasien-pasien dengan depapilasi.
atau dengan geographic tab karena bikin makin nyeri. Baiknya dikasih obat kumur yang mengandung asam hyaluronat non alkohol, atau dikasih kupur salin malah nggak apa-apa. Terus sama dikasih multivitamin B ya, sama jaga nutrisi. Kalau misalnya memang dia ada kondisi stres, bisa dilakukan manajemen stres dengan cara relaksasi. Kalau linea alba-bucalis ini ya gelombang putih, bukan gelombang ya, harusnya papula ya. Papula menonjol memanjang di oklusal, sepanjang oklusal gigi. Itu biasanya makin tinggi kalau dia ada kayak tekanan, bruxism, clenching, itu biasanya dia memang jadi lebih putih. Tapi kalau ini di kasus linea alba ini jarang sih terjadi misdiagnos oleh dokter gigi atau dari senior kalian. Terus dari karena kan mungkin cuman papula memanjang putih dan kecil ya, jadi pasien juga jarang mengkhawatirkan terkait linea alba. Ini hampir nggak ada keluhan terkait linea alba. Terus ada namanya lingual varix. Lingual varix itu dilatasi pembuluh darah. Nah ini biasanya kalau jarang terjadi di anak-anak atau dewasa muda. Banyak yang terlihat jelas itu pasti di lansia gitu. Jadi kalau kalian ada pasien lansia itu biasanya pasti muncul sih ya, lingual varixnya. Itu karena ada kehilangan jaringan ikat yang mendukung pembuluh darah, jadi dia lebih muncul gitu. Ini juga ya semua tanpa terapi ya. Nah ini kotetang. Kotetang itu lapisan ya warna putih kecoklatan karena yang menempel pada dorsum lidah. Khasnya ya ini sering disalahartikan sama kandidiasis pseudomembran. Kalau sama dokter gigi atau sama pasien juga ya datang dengan keluhan lidah saya putih. Ya, terus kenapa kalau putih? Pokok nggak pink pokok nggak orange atau ini seringnya kan putih ya, putih gitu. Lidah saya putih ya nggak masalah gitu. Karena terus masih saya browsing sepertinya jamur wes itu. Kalau pasien zaman sekarang kan soalnya saya lihat saya browsing terus nggak tanya obatnya sekalian ya di browsing. Saya browsing sepertinya jamur wes itu alamat. Apalagi terus ke dokter gigi juga bilangnya oh ya mungkin jamur. Aduh, semoga itu bukan lulusan OB. Jadi kalau kotetang itu khasnya dikerok ya tidak meninggalkan area erythematus. Jadi harus dikerok, gak ada keluhannya, dia datang putih tebal tidak ada keluhan. Waktu dikerok tidak meninggalkan area erythematus, ya sudah itu kotetang. Meskipun tebal, banyak tuh senior koas tuh juga bawa suspek kandidiasis pseudomembran. Tebal sih memang, tapi dikerok ya tidak meninggalkan area erythematus. Ya sudah itu namanya kotetang, bukan kandidiasis pseudomembran. Kandidiasis pseudomembran itu kalau dikerok meninggalkan area erythematus. Dan meskipun kandidiasis pseudomembran juga nggak semua ada keluhan ya gitu. Kecuali kalau parah memang ada keluhan nyeri panas terbakar. Tapi kalau nggak ada keluhan tapi di waktu dikerok meninggalkan area erythematus itu baru kandidiasis pseudomembran. Jadi kotetang ini DD-nya kandidiasis pseudomembran banget, sama persis tampilannya. Terus ada lagi namanya median rhomboid glossitis. Ini mungkin pada nggak masukkan ya kalau di laporan DK. Soalnya kalau median rhomboid glossitis itu seringnya kan dikaitkan dengan kandidiasis. Tapi sebenarnya median rhomboid glossitis itu ada dua, ada yang varian normal, ada yang kandidiasis. Nah yang varian normal ini terjadi karena ada efek perkembangan lidah. Jadi kegagalan proses embriologi dari tuberkulum impar untuk digantikan oleh prosesus lateral lidah. Memang bentuknya persis sama, yaitu seperti tadi median rhomboid glossitis yang varian normal dan median rhomboid glossitis et causa candida sama persis. Yang membedakan biasanya kalau median rhomboid glossitis yang et causa candida karena di area sekelilingnya seringnya ada pseudomembrannya juga ya gitu. Atau nanti yang lebih membedakan lagi
ini dari anamnesa, sebenarnya munculnya sejak kapan. Kalau memang sudah lama, ya itu namanya median rhabdoidosis yang varian normal. Kalau dia baru bilang munculnya mungkin sekitar 1 bulan sebelumnya, enggak. Oke, boleh kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dengan mycology swab untuk melihat betul median rhabdoidosis varian normal atau candidiasis. Terus ada lagi namanya Morsi Cassiobucarum. Itu nama lainnya cheek biting atau cheek bite atau chronic cheek biting atau cheek chewing atau habitual cheek chewing. Nah, apa itu Morsi Cassiobucarum? Itu gigitan ya. Gigitan bisa bukarum, bisa labiarum, gigit depan, gigit kanan, nah itulah gigit pipi itu bisa semua. Itu biasanya karena pasien itu gugup atau gelisah atau stres, jadi dilakukan tanpa sadar. Jadi biasanya datang dengan keluhan, saya sering sariat di pipi kanan kiri, pas dilihat ternyata ada Morsi Cassiobucarum. Kalau ditanya munculnya kapan, nggak tahu, tiba-tiba. Enggak, itu karena mbok gigiti tapi kamu nggak sadar gitu. Jadi kamu bisa menjelaskan kepada pasiennya, ini bukan tiba-tiba tapi karena digigit tapi tidak sadar. Nah, apakah, nah sebenarnya kan ini varian normal juga ya gitu. Intinya nggak bisa lah dihilangkan kalau sudah, ini kan semua hiperkeratotik gitu-gitu ya, hiperkeratonisasi itu semua bukan sesuatu yang reversibel. Jadi memang tidak ada terapi dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bedah. Tapi ngapain gitu? Udah nggak kelihatan masih di bedah. Tapi bisa kita bantu. Jadi Morsi Cassiobucarum ini seringnya soalnya terus disertai dengan stomatitis. Karena kan namanya digigit, karena terus kan tergigit gitu. Terus dia sekarang akhirnya jadi nyeri kan, banyak nyeri. Jadi kita bisa bantu untuk mengurangi kebiasaan menggigitnya. Nah sekarang dicari. Jadi memang varian normal ya, nggak perlu diobatin. Tapi tetap kita bantu supaya tidak terjadi keluhan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari kenapa kok dia gigit-gigit gitu. Dilakukan pemeriksaan terkait stresnya. Kita bisa melakukan screening. Screening ada macam-macam ya. Salah satunya ada Depression Anxiety Stress Scale. Itu bisa kita lakukan di dental unit cepat. Terus nanti kalau memang terlihat ada stres atau kecemasan atau kekhawatiran yang tinggi, itu bisa dilakukan, awalnya bisa kita bantu dengan relaksasi, tarik nafas gitu ya, buang nafas perlahan, itu dilakukan selama seminggu, nanti kontrol kembali. Kalau memang masih tidak membaik terkait stresnya, bisa kita komunikasikan kalau ya ini sariawan yang sering terjadi di pipi itu karena mbaknya ini dalam kondisi stres. Jadi bisa nanti disarankan untuk melakukan rujukan ke yang lebih ahli seperti psikolog atau dokter spesialis psikiatri. Atau kalau misalkan dari dokter gigi juga bisa memberi acrylic guard. Kalau memang sudah parah ya, terus sampai dia ada kok yang sampai tercapik-capik sekali mukosa mulutnya gitu. Jadi sambil sudah, dan beliaunya itu sudah perawatan di psikiatri, juga sudah konsumsi obat tapi masih mungkin ya karena terlalu tinggi kan, memang kalau itu psikiatri panjang ya, bisa berbulan-bulan pengobatannya, nggak bisa satu waktu, sedangkan dia sudah kesakitan karena tidak bisa menghilangkan kebiasaan menggigit-gigit pipinya. Nah itu kita bantu dengan acrylic guard. Jadi acrylicnya itu nempel di pipi, jadi menghalangi antara pipi dengan giginya. Nah ini juga kalian kayaknya tadi nggak ada masukkan di TK, mungkin di buku sakti juga nggak ada. Tapi ini sering banget disalahartikan juga sebagai tumor oleh dokter gigi. Gak cuma dokter gigi, kemarin aku ya ada rujukan dari bedah mulut ya podai. Kok bisa? Jadi papilla foliata dan papilla circumvallata prominens itu sering banget dokter gigi itu misdiagnos atau salah diagnosa. Termasuk pasien sering cancer fobia akibat papilla circumvallata prominens. Jadi keluhannya adalah benjolan pada lidah bagian belakang dan lidah bagian
samping. Nah itu memang bisa dari dulu seperti itu, atau memang bisa ditambah dengan faktor predisposisi seperti iritasi lokal, misalkan pasien merokok, itu biasanya tambah besar memang papilanya. Terus gangguan gastrointestinal, misalkan pasien ada GERD, terus itu ya, itu sering bikin tambah papilanya itu jadi makin besar. Terus kekurangan vitamin B, insektisida, alkohol, alergi atau keradangan-keradangan yang lain. Contohnya seperti sedang radang tenggorokan, nah itu biasanya memang tambah besar. Tapi itu normal. Ini ya, papila circumvallata prominent. Nih dia datang, dok saya muncul benjolan di pangkal lidah sejak 1 bulan lalu gitu. Yang membuat saya jadi nggak nyaman, ingin muntah. Nah itu karena buat lihat terus sampai mangap-mangap di kaca ya, makanya nggak mau muntah gitu loh. Terus dia rasanya, terus kan tapi itu normal pak, tapi kok baru ada 1 bulan lalu ya, karena 1 bulan lalu kamu baru ngaca gitu kan, sebelumnya kamu nggak ngaca padahal itu ada gitu. Jadi agak bingung menjelaskan ke orang-orang yang sudah cancer phobia, karena dia ngotot, kita juga ngotot gitu, sampai kita browsingin sampai ditunjuk-tunjukkan gitu, dia kadang masih nggak percaya. Terus kalau nggak percaya biasanya ya sudah biopsi gitu. Tapi kan ya gitu tuh ada loh ternyata yang mau memang, karena terus dia mau ngotot, saya juga sudah, maksudnya kita juga sudah mencoba menjelaskan seilmiah mungkin gitu, nggak bisa sampai dibantu, wes ini nggak bisa dikandani, ini nggak bisa dikandani. Terus akhirnya dibantu oleh psikiatri juga ya untuk membantu. Saya juga ada rujukan psikiatri gitu, dan dibantu, tetap nggak mau dia, tetap karena lebih seringnya karena soalnya saudara saya baru meninggal karena kanker mulut, saudara saya baru meninggal karena kanker, nggak ketahuan, karena nggak harusnya bisa dari awal tapi dokternya nggak tahu lah, semacam kayak gitu. Akhirnya kita yang kena. Terus intinya ngotot, terus tetap minta biopsi. Ya wes sih, gimana permintaan pasien. Asal kita juga sudah, padahal itu kan di pangkal lidah posterior ya, kan sakit kalau biopsi. Terus ya sangat tidak perlu. Jadi kalau biopsi sangat tidak perlu untuk biopsi. Terus sama ini nggak kelihatan ya gambarnya, nanti kan sudah tak kasih ya. Ini ada ya papila foliata yang prominent. Tapi kalau yang ini memang sering ada keluhan sih yang di sini. Apalagi terus kalau di dekatnya sini ada gigi bungsunya. Nah itu sering menimbulkan ulcerasi, terus dia jadi makin besar lagi papila foliatanya gitu. Nah itu sih yang memang bedah mulut itu sering merujuk. Karena kan mungkin kan dekat gigi bungsu, terus sakit, tapi terus besar. Jadi intinya bedah mulut itu kan nggak akan mau nyakut ya, kalau masih ada kayak suspek tumor atau keganasan tuh dia nggak berani nyabut. Jadi mesti dirujuk dulu. Padahal ternyata itu cuman ya ulcer karena giginya, tapi terus karena iritasi itu dia jadi membesar, prominent. Tapi bukan berarti tumor. Jadi kalau pas di-grinding sedikit, kalian grinding aja sedikit, nanti kan ulcernya hilang, itu juga mengecil. Jadi bedah mulut bisa berani nyabut gigi bungsunya. Terus ada lagi varian normal berikutnya, ada torus mandibula, torus palatinus, dan exostasis. Jadi kalau torus itu penonjolan tulang ya, untuk membedakan dengan ini faktor genetik ya, autosomal dominan, tapi bisa makin makin membesar kalau akibat ada faktor lingkungan seperti tekanan. Jadi misalkan memakai gigi tiruan, awalnya dulu kecil karena tertekan gigi tiruan jadi makin besar, itu bisa. Jadi bukan berarti terus setelah pakai gigi tiruan tumbuh tumor, enggak. Memang makin agak besar sih kalau terkena tekanan. Karena bentuknya kan macam-macam ya, ada yang flat, ada yang lobular, ada yang spindle, ada yang nodular. Nah apalagi yang lobular itu kan serem banget ya, pasti dikira apa tuh di situ. Tapi kalau diraba keras seperti tulang, oh ya ini sering salahnya sama abses. Kalau abses kan, abses dan kista ya, itu kan harusnya waktu kalau kista pasti ada krepitasi. Udah belajar kista kan ya? Belum? Udah belum bedah mulut belum sih? Oh belum ya? Oh BM itu belum apa? 11? Oh belum ya?
Iya, jadi kalau abses itu pembengkakan isinya nanah. Kalau diraba atau dipalpasi dia itu lunak. Kalau kista itu kan dia keras tapi ada gravitasi, jadi ada bunyi krek 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 kayak tulang remuk gitu loh. Kalau torus keras, jadi diraba keras. Jadi jangan sampai keliru dengan abses atau kista, karena kalau abses atau kista kan harus segera perawatan ya, harus segera penanganan untuk abses dan kista. Kalau torus tidak ada, karena ini kan varian normal, jadi tidak perlu ada perawatan. Jadi jangan sampai keliru juga, yang seharusnya abses didiagnosa, oh itu sepertinya torus, padahal ternyata abses. Kalau torus ini sebenarnya kan nggak ada perawatan, tapi terkadang itu kalau misalnya sudah besar, apalagi yang lobular gini, ini dan pasiennya butuh pemasangan gigi tiruan, itu kan jadi nggak bisa, jadi terus nyangkut gitu loh gigi tiruannya, nggak bisa dilakukan pembuatan dan pasiennya juga nggak nyaman. Nah itu baru dilakukan pembedahan, alveolektomi ya, oleh bedah mulut. Tapi tapi jarang sih yang bentuk lobular, spindle, nodular ini jarang. Yang sering memang yang flat. Kalau yang flat itu sering memang kita bisa sih menyesuaikan bentuk gigi tiruan kalau masih flat. Cuman ada memang yang sering perlu di alveolektomi itu malah biasanya torus mandibular. Karena kan kadang besar dan di area lingual. Jadi untuk lepas pasang gigi tiruannya itu nyangkut di area torusnya. Jadi makanya kenapa sering dilakukan alveolektomi sebelum pembuatan gigi tiruan kalau torus mandibular. Kalau palatum ini jarang sih setahu saya. Udah. Belum, masih ada lagi. Terus langsung yang lesi putih dulu ya. Kalau lesi putih ini sedikit dan saya nggak terlalu membahas karena hampir semua itu oral potensial malignant disorder ya. Nah ini kan contoh oral lesi putih itu ada oral lichen planus. Saya sebenarnya juga nggak terlalu setuju sih oral lichen planus disebut lesi putih. Intinya pembagian IPF itu sebenarnya bukan lesi putih dan non putih saja ya. Tapi saya ngikut aja. Kalau varian normal boleh dibagi. Ini varian normal itu kan semua yang tidak butuh terapi ya karena normal gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih jujur saya lebih setuju kalau misalkan dibagi kayak ini reaksi hipersensitivitas, ini reaksi infeksi bakteri, reaksi infeksi virus gitu. Karena kalau dibagi lesi putih dan non putih itu semuanya bisa masuk gitu. Kayak oral lichen planus, misalnya lesi putih contohnya kan oral lichen planus. Nah oral lichen planus ini penyakit autoimun kronis ya, ini masuk oral potensial malignant disorder, masuknya ke modul 2 seharusnya gitu. Tapi ya oke, saya tunjukkan aja sekarang. Dan kalau dibilang dia ini lesi putih murni, enggak, karena kan oral lichen planus ada 5 bentuk gitu ya. Ada yang retikular gitu, ada yang lain, ada yang merah gitu. Jadi nggak bisa dikategorikan saja nih kalau saya. Tapi ya wis. Nah kalau oral submucous fibrosis ini memang lesi putih. Kalau apa sih OSF ini oral submucous fibrosis itu mirip kayak kalau varian normal tadi mirip kayak leukoedema sama mirip white sponge nevus ininya. Mana gambarannya? Kalau di ini kan gambaran ini ya textbook. Saya cari juga kok susah. Jadi sudah pakai textbook aja. Biasanya pasien itu susah buka mulut, terus waktu menelan itu juga nyeri, terus biasanya sudah nggak terlalu ada rasa untuk makan makanannya karena dia akan mengalami peningkatan fibroblast dan hyalinisasi ya. Jadi terjadi yaitu fibrosis. Dan ini cenderungnya ganas, sangat potensial ganas karena OSF ini terjadinya di ini etiologinya OSF ini alkaloid, areganat, terus apa itu jantung, terus lebih ke pasien yang nyirih pinang sama yang merokok, tembakau. Kalau sekarang nggak rokok, vape. Terus
Tapi untuk ASF ini juga termasuk capsaicin alias cabai, ya, yang suka makan pedas itu bisa terjadi oral mucous fibrosis. Jadi kalian kalau makan pedas gacuan level 5 terus gitu ya, nanti bisa lama-lama kebas, lama-lama tidak bisa merasakan makanan lain, tidak bisa menelan, ya wes keganasan. Bisa loh, beneran. Sesuai patogenesa oral mucous fibrosis. Nah gini ya, ini karena dia itu awalnya mengalami untuk mempertahankan untuk reaksi pertahanan kan sebenarnya kalau peningkatan fibroblast dan hyalinisasi itu, tapi karena terus menerus terkena iritasi dan terus ketambahan zat-zat karsinogenik, akhirnya terjadi oral mucous fibrosis. Nah ini kan sebenarnya kalau ini terapinya adalah pembedahan ya, tapi lah kalau misalkan sudah besar, misalkan contohnya di pasien yang ini nih, ini kan dia sepanjang palatum molo ini pasti sampai ke palatum durumnya udah putih semua ini. Gimana mau membedahnya? Mau dipotong semua ini palatumnya. Terus ya nggak apa-apa sih nggak punya palatum. Lo nggak apa-apa ya, kan memang ada juga kan kayak cleft palate gitu ya. Sampai dewasa juga ada. Bisa, tetap bisa makan. Nah, cuman sering tersedak aja masuk hidung. Loh iya. Cuman kan ya wis intinya kalau sudah oral mucous fibrosis ini penanganannya susah. Ya, leukoplakia. Kalau leukoplakia itu ya bercak putih. Cuman kalau dibilang lesi putih murni juga enggak, karena ada speckled leukoplakia yang mana itu disertai eritro ya. Jadi ada lesi kemerahan di area lesi putihnya. Nah, apa sih leukoplakia itu? Leukoplakia itu bercak putih yang tidak bisa ditentukan secara klinis sebagai penyakit lain lah intinya gitu. Kalau tadi saya bilang tuh leukoplakia itu diagnosa sampah. Diagnosa sampah itu maksudnya bukan diagnosa yang kita ini kan ya, kita sepelekan, enggak. Diagnosa sampah itu maksudnya diagnosa akhir. Udah ini bukan, terakhir pokoknya kalau nggak ngerti leukoplakia gitu. Kalau sudah mentok apa ini ya gitu, Vincrional keratosis bukan, Letschworth nevus bukan, LB bukan, lesi autoimun lain bukan, ya udah leukoplakia gitu. Nggak ada lagi. Jadi ini leukoplakia, erythroplakia itu diagnosa akhir. Jadi lesi putih dan lesi merah yang tidak bisa dideskripsikan seperti lesi-lesi lainnya lah. Intinya lesi terakhir. Nah, udah. Lesi putih kan itu toh. Sama tadi ya ada frictional keratosis itu sebenarnya juga masuk lesi putih. White sponge nevus itu juga masuk lesi putih. Cuma tadi saya masukkan ke varian normal. Saya nggak terlalu bahas lesi putih yang di sini karena itu lebih dibahas di modul 2. Terus ini ada lesi non putih. Nah ini juga kan, kalian tadi bahas lesi non putihnya apa? Di DK, eritro ya. Terus smokers melanosis, ya, terus terakhir pigmentation, iya. Nah, lesi non putih itu ya kalau nggak merah, ya hitam, ya enggak juga ya. Ini ada pembagiannya, pigmented lesion. Pigmented lesion itu dibagi ada yang diffuse, ada yang bilateral, ada yang diffuse bilateral, ada yang vokal. Yang diffuse ada yang early, ada yang predominannya di adult. Kalau yang vokal kita bedakan ada yang coklat, ada yang biru ungu, ada yang biru abu-abu. Nah, jadi bukan hitam, karena kan nggak semua hitam ya. Jadi kadang kan biru abu-abu gitu. Kita bahas satu-satu. Yang early onset pigmented lesion. Oh ya, kalau yang di sini pigmented lesion nggak ada ya erythroplakia. Tapi memang kalau dibilang erythroplakia memang jelas lesi non putih ya, karena lesi merah gitu. Tapi itu juga erythroplakia lebih kita bahas di modul 2 ya, karena masuk oral potential malignant disorder. Di sini kita lebih membahas yang lesi non putih yang pigmented lesion. Kalau early onset, ini early onset itu maksudnya yang dari awal, maksudnya dari kecil ada. Jadi ada
pigmentasi fisiologis atau rasial, sama ada Peutz-Jeghers syndrome. Kalau pigmentasi rasial itu ya hiperpigmentasi seringnya bisa sih di mukosa bukal bisa, di mukosa labial bisa, di gingiva bisa. Itu terjadi karena peningkatan produksi melanin. Membedakan dengan yang seringnya smokers melanosis ya, sering bingung mana kapan hiperpigmentasi fisiologis, kapan yang smokers melanosis. Itu seringnya ini dari anamnesa memang. Kalau misalnya smokers melanosis ya ada riwayat merokok. Kalau nggak ada riwayat merokok, terus timbulnya sudah lama, ya namanya hiperpigmentasi yang rasial atau fisiologis ini gitu. Nggak perlu terapi ya kalau yang hiperpigmentasi ini, tapi beberapa karena dia di gingiva dan di anterior, pasien tuh kurang nyaman terkait estetik, nggak apa-apa, bisa diempingkan itu dengan dibur bagian gusinya ya, nanti dibur sedikit, nanti itu udah jadi pink. Maksudnya itu beneran banyak loh pasien yang minta membuat pink gusi. Kalau itu hiperpigmentasinya rasial atau fisiologis boleh ya, boleh itu kok, boleh dibur tipis aja. Terus yang kedua itu Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers itu sindroma ya, langka sih, langka. Dinamakan Peutz-Jeghers ya karena yang pertama kali menemukan Peutz tahun 21 dan Jeghers tahun 49. Itu biasanya terjadi bintik-bintik ya di tangan, kulit, perioral, mukosa oral. Ini biasanya juga autosomal dominan, seringnya sih genetik. Jadi ada mutasi dari Peutz-Jeghers itu murni mutasi STK, namanya sindrom ya. Sindrom itu mesti terjadi mutasi genetik. STK11 LKB1. Tak perlu dihafalkan sampai lulus, ya dihafalkan pas ujian aja. Yaitu mengkode serin treonin kinase ya, yang mempengaruhi melanin. Untuk membedakan ini hiperpigmentasi fisiologis atau normal-normal saja atau ini Peutz-Jeghers, dari mana dia biasanya ada keluhan di usus atau nyeri perut ya. Kalau sudah ada keluhan nyeri perut dan muncul berbagai hiperpigmentasi baik di kulit, mukosa, itu bisa dilakukan rujukan untuk pemeriksaan endoskopi usus. Biasanya terjadi hematoma dan obstruksi usus. Terus gejalanya biasanya juga pasien disertai gejala nyeri perut, perdarahan rektal, diare gitu. Jadi kalau kalian tiba-tiba diare terus muncul bintik-bintik lah itu Peutz-Jeghers. Tapi langka, tenang saja, langka. Saya aja belum pernah menemui. Nah, terus ini yang adult onset ya, tadi kan udah dibalik mana. Yang adult onset itu ada yang systemic sign, ada yang tanpa systemic sign. Dengan systemic sign ya ada Addison, heavy metal pigmentation, sama Kaposi. Addison, kalau Addison disease ini banyak pasiennya, banyak. Hilangnya fungsi dari korteks adrenal dalam memproduksi hormon kortisol. Jadi ini kelainan hormonnya kurang. Nah, etiologinya ya autoimun. Memang kenapa kalau kortisolnya kurang? Nah, jadi penurunan sekresi kortisol itu dia mempengaruhi ACTH atau adrenocorticotropic hormone, yang akhirnya ACTH-nya meningkat dan membuat MSH atau melanocyte stimulating hormonnya juga meningkat. Makanya kenapa akhirnya muncul hiperpigmentasi. Gimana cara membedakan Addison disease dengan tadi Peutz-Jeghers dengan penyakit-penyakit hiperpigmentasi lain? Nah, karena Addison disease ini penyakit hormonal dan itu hormonnya kortisol. Nah, kortisol itu efeknya kalau turun dia jadi bisa hipotensi, hipoglikemi, lemah, diare, muntah-muntah, mual gitu ya, kolaps, shock pada dan kalau ada tekanan sedikit dia bisa kolaps atau shock.
intinya di pasien kalau datang dengan kondisi kayak gini, ada hiperpigmentasi di rongga mulut ya, nggak mesti kayak gini, tapi pokoknya hiperpigmentasinya di lidah juga bisa. Terus pasien ada keluhan lemah, pusing, mual, ini lemes gitu. Nah itu bisa dicurigai ke arah Edison. Dan Edison ini pasiennya banyak. Jadi kadang kalau datangnya pasien datang ke penyakit dalam bahkan nggak tahu kan, masih dipikir mungkin anemia. Yang bisa mendiagnosa Edison biasanya memang ke dokter gigi, yang tahu itu Edison. Kalau nggak dibilang nggak apa, itu mungkin fisiologis dari dulu muncul gitu, padahal pasiennya udah, tapi saya sering pusing gitu, tapi dokter giginya enggak. Ternyata itu Edison disease. Kalau Edison disease bisa sembuh ya dengan terapi kortisol. Biasanya kalau sudah tahu ada hiperpigmentasi multiple gini, terus lemah letih lesu, boleh langsung dirujuk ke spesialis penyakit dalam dengan suspek Edison, atau kalau kalian masih mau memastikan, boleh dilakukan rujukan untuk cek kadar kortisol dulu. Dan biasanya kadar kortisolnya itu rendah sekali, itu baru terus kalian rujuk untuk terapi hormon kortisol. Nah, terus yang berikutnya tadi yang ada keluhan kan biasanya lesi pigmentasi akibat logam berat atau induksi obat ya. Jadi sebenarnya induksi obat bukan jadi satu sih, tapi karena mirip sekali jadi jadiin satu aja. Ini juga munculnya pigmentasi. Nah, pigmentasinya kayak gini ya. Di lid, jadi ada contohnya ada di lid line pada margin gingiva, terus juga ada pigmentasi di palatum gitu juga bisa. Ini biasanya terjadi di buruh-buruh atau pekerja yang bekerja di daerah industrial logam berat. Misalnya kalian nanti jadi dokter gigi di area pengeboran, pertambangan, nah itu bisa. Terus di Iya di daerah pertambangan situ. Dan itu betulan loh, banyak. Terus tapi biasanya mereka ini datang disertai dengan ini seperti keluhan keracunan itu loh. Jadi sesak, gitu, pusing, mual, muntah, sama seperti keluhan Edison sih, mirip. Cuman mereka harus ada riwayat yang bekerja di area industri. Gitu. Kalau udah itu ya kalian jangan, misal pasien datang dengan hiperpigmentasi di rongga mulut, terus ada lemah, saya kok tapi pusing, mual, muntah, Edison gitu. Padahal ternyata saya kerja di tambang, nah itu ternyata keracunan ini poison, heavy metal pigmentation. Itu bisa, itu juga harus diobati karena hitungannya toksik ya, kayak keracunan gitu. Kalau obat-obatan juga sama. Itu juga ada beberapa obat-obatan yang bisa memengaruhi pigmentasi ya, antara lain seperti ini ya. Bukan ini. Nah ini anti malaria, antibiotik itu kayak tetrasiklin, minocycline, antifungal itu kayak ketoconazole. Ini kalau diminum jangka panjang ya. Kalau cuma jangka pendek sih enggak. Terus agen-agen lain ya, sama agen-agen kemoterapi itu juga bisa menimbulkan pigmentasi. Jadi kalau ada pasien kemoterapi terus pasiennya mengeluhkan terkait pigmentasi, kalian bisa menjelaskan ini efek atau ESO ya, efek samping dari obat-obatan kemoterapinya. Ini contoh-contohnya aja sih. Nah terus ini ada Kaposi sarkoma. Kalau Kaposi sarkoma ini kanker, ini kok terusnya langka ya? Padahal sebenarnya agak banyak loh pasien-pasien Kaposi sarkoma. Mungkin karena sekarang banyak HIV ya. Jadi Kaposi sarkoma itu HHV 8 ya, Human Herpes Virus 8. Itu terjadi pada pasien-pasien yang imunokompromis, jadi HIV atau transplant organ. Ini jadi keumuman di rongga mulut dan besar ini nggak terlalu saya bahas juga sih, karena nanti juga ada di keganasan ya,
kan ada modul 2 ada OPMD dan keganasan. Ini masuk di situ. Salah satu keganasan yang cukup sering ditemukan di rongga mulut. Nah, terus tadi yang adult onset tanpa keluhan sistemik. Nah, ini contohnya ada stomatitis nikotina. Kalau stomatitis nikotina ini hitungannya post inflammatory pigmentation. Jadi keratosis ini kebetulan kok dilihat gambarnya putih terus disertai merah ya, tapi kadang juga ada abu-abunya gitu loh banyak. Jadi nggak mesti kayak gini ya stomatitis nikotina itu. Terus kadang ada kayak abu-abunya kan namanya kan ngerokok gitu. Jadi ini keratosis akibat kebiasaan merokok. Biasanya seringnya ditemukan di palatum burung. Itu akibat iritasi dari panas. Nah ini sifatnya reversible ya, jadi masih bisa hilang atau berkurang lah paling enggak kalau pasien mau berhenti merokok ya, bukan mengurangi, berhenti. Terus berikutnya ada smokers melanosis. Ini juga dimasuk ke adult onset non sistemik, keluhan sistemik karena ya memang yang merokok biasanya sih dewasa ya. Ini juga lesi makular pigmentasi diffuse, coklat-coklat kehitaman. Ini terjadi melanogenesis karena efek protektif mukosa terhadap efek panas atau kandungan iritan dalam merokok. Mirip sekali dengan yang tadi ya, pigmentation, racial pigmentation itu, cuman yang membedakan ya dia ada riwayat merokok. Kalau yang tadi tidak ada riwayat merokok dan sudah lama. Nah, terus balik lagi tadi itu. Mana dia? Berikutnya. Terus yang berikutnya ada pigmented lesion yang vokal ya. Vokal itu dibedakan tadi yang red, blue, purple atau yang kelainan-kelainan darah. Aduh, mana sih? Jadi red, blue, purple itu salah satunya ya. Ini ada macamnya, itu ada pteki yang vokal ya, ada pteki, ekimosis, purpura, hematoma. Kalau ekimosis itu makula perdarahan, diameternya lebih dari 2 cm. Kalau kecil-kecil namanya pteki. Kalau hematoma, kumpulan darah yang sampai ekstravasasi. Jadi biasanya tetap ada benjolan gitu ya. Nah etiologinya bisa dari trauma, misalnya tertusuk gitu ya, itu bisa terjadi hematoma. Terus obat-obatan antikoagulan, terus penyakit-penyakit kelainan darah ya, kelainan pembekuan darah sih terutama gitu, trombositopenia, leukemia itu sering muncul pteki di rongga mulut. Bahkan nggak pteki aja sih, leukemia, terus sirosis hati, pasien-pasien dengan dialisis, pteki karena virus gitu ya. Pteki itu nih ya, makula-makula kecil warna kemerahan 1-2 mili. Kalau ekimosis lebih dari 2 cm. Kalau hematoma jadinya lebih besar. Kalau purpura di atasnya pteki, di bawahnya ekimosis. Jadi sekitar 1-2 cm. Kalau yang munculnya kayak gini, banyak gini, seringnya memang di pasien-pasien dengan kelainan darah, kelainan pembekuan darah ya, kayak pasien-pasien leukemia, pasien-pasien dengan dialisis rutin gitu, itu sering muncul gini, purpura, pteki, ekimosis. Sama apa ya yang muncul sering, ini sering datang. Jadi pteki di palatum molar, tapi tanpa terapi. Apa biasanya? Pasien datang dengan keluhan bercak merah banyak di rongga mulut. Tapi tanpa penyakit sistemik, dan kita cuman pas buka, kalau kamu dokter gigi yang tahu, pasti waktu buka langsung gitu tak. Habis apa itu? Biasanya. Itu juga saya sering dikonsulin tuh. Aku kalau dikonsulin itu jujur rada izin. Maksudnya kenapa kok kayak gini dikonsulin gitu loh. Kayaknya pasiennya pasti takut kan. Ini saya merah-merah ini kenapa ya dok gitu. Pernah juga sama senior kelas tuh bawa gitu. Ngomongnya suspek leukemia, mateng aku. Aku susu, kamu udah bilang ini leukemia gitu.
Enggak sih dok, belum, tapi suspeknya kalau nggak leukemia apa dok? Padahal bukan. Makanya anamnesa. Kalau di IPM itu yang penting tuh anamnesa. Apa? Biasanya akibat trauma benda tumpul. Walah, cepet aja sih ngarep ini. Loh, padahal yang datang laki-laki. Sebenarnya yang datang, loh, tak kasih tahu ya, tapi pasien-pasien ini yang sering datang tuh laki-laki. Ya, karena ternyata zaman sekarang banyak. Oh, tetapi maksud saya tadi trauma benda tumpul ya. Oral seks. Itu banyak pasiennya malah laki-laki. Makanya terus mungkin dokter giginya juga bingung ya, kenapa kok laki-laki becak merah gitu. Ternyata terus yang dibawa pasien sama senior mukoas itu kan juga gitu. Malah ketahuan. Jadi kamu kalau periksa rongga mulut terus ada peteki di area itu ya pasti ketahuan ya, keras terlalu keras. Biasanya kalau perempuan biasanya paling baru menikah gitu, tapi kalau laki-laki banyak. Berikutnya yang vokal ada amalgam tato dan ornamental tato. Nama lainnya vokal arkirosis atau localized arkirosis gitu ya. Kalau ornamental tattoo itu lebih ke budaya ya gitu. Kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia ada tak suku yang masih ini ornamen. Kalau ini kan India biasanya. Kalau amalgam tattoo itu pigmentasi ekstrinsik karena endapan fragmen logam ya. Biasanya di antara karena dari tambalan amalgam yang nggak sengaja masuk ke mukosa rongga mulut sampai ke jaringan ikat subepitel. Cuman ini kan banyak-banyak di pasien zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ya, kita kan sudah nggak pakai amalgam ya. Cuman ya masih ada mungkin pasien-pasien yang masih pakai amalgam yang dulu, bekasnya yang dulu. Jadi kalau dia pas datang tanya, ini sekarang saya kok muncul hitam-hitam gini ya, gitu ya. Kamu bisa menjelaskan. Tapi kayaknya kedepannya mungkin akan punah ini apa? Seiring berkembangnya zaman dan meninggalnya yang lama-lama gitu ya, mungkin sudah mulai punah nanti amalgam tato karena sudah nggak pakai amalgam kan kita gitu. Kalau ornamental tato ya kayak gini ya, itu ekstrinsik di tato, tapi ini kok gambarnya pas dapetnya yang luar, ada yang di dalam, di tato di mukosa. Terus sekarang Apellis itu makula melanotik, itu peningkatan melanin ya di sepanjang lapisan sel basal, biasa disebut makula melanotik, melanosis, lentigo, freckles gitu. Itu bisa terjadi di polimorfisme pada gen MC1R. Karena untuk yang mengontrol melanin ini normal ya. Makula melanotik itu normal, fisiologis, tidak perlu ada terapi. Kalian bisa membantu menjelaskan kepada pasien kalau ini normal. Nah, ini kok nggak kelihatan. Ini tapi sama lah, kurang lebih sama yang di depan. Nah kalau nevus pigmentosus ini juga ya normal. Jadi dia ini tanda lahir seperti Apellis tadi sih. Sama ini juga tidak perlu ada terapi ya. Nah kalau melanoma ini bedanya dengan nevus pigmentosus dan yang lesi pigmentasi lainnya itu. Kalau ini kan dia cancer ya, ini nanti lebih dibahas juga di modul 2 sepertinya ya. Karena ini cancer of melanocytes. Jadi ada faktor-faktor predisposisi ya seperti UV, genetik, tobacco, itu faktor predisposisi dari sebuah melanoma. Bedanya kalau ketika anamnesa ya, kalau yang melanoma ini dia berkembang proliferatif dan cepat gitu. Dan dia biasanya nggak cuma datar aja kayak yang sebelum-sebelumnya tadi, kayak smoker melanosis itu kan makula. Kalau melanoma enggak kan, munculnya langsung ke arah tumor atau nodul yang berkembang cepat gitu dan berwarna seperti coklat keabuan, hitam, keunguan.
Terus berikutnya ada heiritang. Kalau heiritang itu akumulasi keratin pada papilla filiformis ya. Jadi karena keratinnya itu terakumulasi, jadi akhirnya papilanya itu tampak memanjang seperti rambut. Itu karena terjadi peningkatan produksi keratin. Nah, kenapa kok bisa terjadi peningkatan produksi keratin? Biasanya karena efek proteksi akibat iritasi terus-menerus. Contohnya kalau merokok tadi, atau sering makan panas, sering makan pedas, itu juga bisa terjadi akumulasi keratin yang menyebabkan pemanjangan papilla filiformis. Terus di warnanya, heiritang tuh biasanya berwarna coklat gitu ya, atau biru lah, pokoknya sesuai dengan warnanya beda-beda. Itu biasanya dari bakteri chromogen. Terus apakah ini termasuk varian normal? Sebenarnya kalau heiritang aja tanpa ada perubahan warna dan tanpa ada keluhan, iya termasuk varian normal. Tapi terkadang seringnya heiritang itu terus juga terjadi pigmentasi yang berbeda itu akibat bakteri chromogenik. Terus bisa juga disertai proliferasi dari jamur. Apalagi kalau pasiennya habis konsumsi antibiotik jangka panjang gitu ya. Terus tambahan pasiennya merokok, apalagi kalau sudah pakai tetrasiklin gitu ya. Terus ada radioterapi kepala dan leher, itu bisa menyebabkan perubahan warna. Nah kalau udah kayak gitu ya diterapi. Memang kalau sudah kayak gini pertama nanti dicek dulu ya, dikerok dulu, meninggalkan seperti tadi, kembali meninggalkan area erythematus atau enggak. Misalkan meninggalkan area erythematus, oke, bisa langsung dilakukan pengobatan dengan antifungal. Terus biasanya kan ini ada bakteri chromogennya ya, sudah kita kasih kumur antibiotik. Nah ini pertama kali kunjungan ya bisa dilakukan H2O2 ya, supaya teririgasi oksigenasi. Terus jangan lupa eliminasi penyebabnya. Misalkan heiritang itu tadi karena proteksi akibat iritasi terus menerus. Contohnya rokok. Jadi ya eliminasi penyebabnya dengan menghentikan rokok, bukan mengurangi sekali lagi. Sudah, begitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin izin bertanya dokter, untuk saya masih bingung perbedaan dari Epilis, Nevus. Apa? Perbedaan dari Epilis, Nevus pigmentosus, sama saya juga sempat menemukan ada yang namanya melanosis fisiologis. Itu perbedaannya bagaimana ya? Terima kasih. Lo kan sama tadi. Kalau melanosis fisiologis kita deh, saya terbuka lagi. Epilis, Nevus pigmentosus sama makula melanosis ya. Melanosis fisiologis. Melanosis fisiologis. Loh, kalau melanosis fisiologis itu masuk ini, hiperpigmentasi rasial ini. Ini makula fisiologis, mungkin melanosis fisiologis. Malah sering disalahartikan sama smokers melanosis. Ini kalau anamnesa biasanya melanosis fisiologis itu memanjang, besar. Itu kita ke arah melanosis fisiologis. Terus jadi ini kan nama lainnya hiperpigmentasi fisiologis atau melanosis fisiologis. Biasanya memang memanjang di gingiva atau di mukosa gitu ya. Tidak perlu terapi kecuali memang pasiennya terganggu seperti tadi saya. Kalau Epilis itu atau namanya tadi makula melanotik sama itu juga fisiologis ya. Oh ini peningkatan melanin. Jadi biasanya cuma kecil, jadi nggak memanjang kayak melanosis fisiologis gitu. Tapi ya disebut fisiologis juga karena makula melanotik ini juga hitungannya fisiologis. Ini lebih ke arah polimorfisme gen MCE1R ya, tapi intinya lebih ke satu buah gitu loh, atau satu kecil kayak kamu tai lalat tapi di dalam rongga mulut gitulah. Itu lebih ke arah Epilis. Sama, tapi semuanya sama, tidak perlu ada terapi.
Kalau nevus pigmentosus ini bedanya dia lebih, kalau tadi Apellis itu lebih di luar ya, seringnya di ekstraoral, di bibir gitu. Kalau nevus pigmentosus seringnya di rongga mulut, di mukosa. Tapi sama juga, karena tanda lahir berikan dari dulu. Selama dia tidak membesar dengan cepat dan tetap, itu sama-sama tidak ada terapinya. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Iya. Bentuknya beda jauh ya. Bentar. Kalau smoker melanosis itu kayak gini. Smoker melanosis itu malah susah dibedakan sama melanosis fisiologis. Jadi di lesinya tuh makula kecoklatan, memanjang di area mana nih, gingiva, di lidah, mukosa bukal gitu. Tapi paling sering sih di gingiva. Makanya sering disalahartikan sama melanosis fisiologis. Padahal sebenarnya itu smokers melanosis. Kalau melanosis fisiologis dia itu tetap aja di situ karena kan dia karena rasial ya. Jadi yang orang kulit hitam biasanya memang lebih banyak hiperpigmentasinya. Kalau smokers melanosis dia itu muncul karena perokok gitu. Nah, kalau misalnya dia, kenapa ya saya kok keluhannya mau menghilangkan, misalnya keluhannya saya mau menghilangkan area pigmentasi saya atau hitam-hitam saya yang di gingiva gitu. Percuma kalau smoker melanosis cuma kamu hilangkan, tapi dia tetap merokok, karena nanti ya pasti muncul lagi dan dia ini bisa makin banyak ininya melanosisnya. Kalau dia masih tetap merokok. Kalau stomatitis nikotina, nah ini nih. Nah, atau smokers beda jauh kan nih bentuknya. Dia tuh kayak iritasi ya, inflamasi gitu loh. Putih-putih terus di putih terus nanti di tengahnya ada kayak titik-titik. Oh ini nggak kelihatan ya. Jadi putih-putih nih, terus di tengahnya itu ada kayak kemerahan-kemerahan gini. Jadi kalau yang ini karena iritasi panas rokoknya. Dan memang sering disertai, kadang disertai warna ya, karena sering disertai bersamaan stomatitis nikotina dengan smokers melanosis, memang. Tapi kalau stomatitis nikotina ini bisa reversible, bisa hilang kalau berhenti merokok. Smokers melanosis tidak. Smokers melanosis itu kalau berhenti merokok ya tetap segitu, tapi tidak bertambah banyak, gitu aja sih. Tapi kalau melanosis fisiologis nggak hilang, nggak bertambah banyak, karena itu dari fisiologis, gitu. Ya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, oh iya. Untuk mengetahui itu pertama coated tongue tadi loh, kalau varian normal itu coated tongue itu kan sering didiagnosa banding dengan pseudomembran candidiasis. Nah itu bedanya. Kalau coated tongue ketika dikerok setebal apapun, misalkan contohnya gambar yang tadi loh, dari tongue itu mirip-mirip sama coated tongue juga. Ini kalau cuma lihat gambar gini, ya ini sih memang hairy tongue ya, memang kelihatan. Tapi ada yang nggak hairy, tapi warnanya kayak kuning kecoklatan, tapi nggak secoklat ini sih gitu. Itu pasien tuh sering terus akhirnya mengarah, ini saya kayaknya sakit jamur gitu. Terus nah itu bisa untuk memastikan, untuk membedakan diagnosa klinisnya. Meskipun dia coklat tebal kayak gini, tapi pas dikerok tidak meninggalkan area erythematos, ya hitungannya ini cuma hairy tongue disertai coated, tapi ya mungkin kan ada bakteri kromogennya. Tapi awalnya memang tetap harus dibersihkan pakai H2O2 dulu sampai bersih. Terus kalau masih nggak bisa, baru nanti dilakukan pemberian antibiotik. Tapi kalau pas dikerok meninggalkan area erythematos,
Nah itu berarti disertai jamur di hairitangnya. Jadi bisa dikasih resep anti fungal atau anti jamur berupa yang lini pertama itu nystatin gitu. Kalau coated tongue tidak perlu diberi anti jamur atau antibiotik ya, cuman diberi antiseptik topikal aja seperti contohnya chlorhexidine gluconat atau chlorhexidine digluconat, itu bisa jadi antiseptik. Dibedakan ya macam-macam obat kumur. Obat kumur nggak cuma Minoset. Obat kumur ada chlorhexidine gluconat, chlorhexidine digluconat, asam hyaluronat, benzidamin HCl, terus apalagi aloe vera ekstrak mouthwash gitu ya, klorin dioxide mouthwash, terus ada dexamethasone mouthwash, banyak ya. Jadi jangan terpaku sama satu obat kumur aja. Itu masing-masing kegunaannya berbeda. Kalau yang mengandung asam hyaluronat yaitu untuk anti nyeri, kalau chlorhexidine, povidone, iodine itu untuk antiseptik. Cuman kalau chlorhexidine kan dia lebih bakterisid dibandingkan povidone, iodine. Terus kalau benzidamin HCl itu anestetikum, tapi karena dia sangat ya anestetikum yang mengandung alkohol, jadi bisa sih untuk pasien-pasien yang nyeri rongga mulut tapi tidak terjadi depapilasi. Contoh kayak tadi yang baru dibahaskan yang terjadi depapilasi apa aja, median rhomboid glossitis, terus geographic tongue, itu jangan dikasih yang chlorhexidine gluconat atau benzidamin HCl. Kasih aja asam hyaluronat atau ya aloe vera extract mouthwash. Klorin dioxide itu juga antiseptik yang disertai PVP atau pelindung dari lapisan, itu juga boleh. Kalau dexamethasone itu untuk antiinflamasi. Jadi beda-beda fungsinya. Ada lagi? Sudah? Sudah ya? Ya udah, kalau sudah kita akhiri ya untuk kuliah siang hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di ujian ya. Kok iya tak sih? Apa aku yang salah jadwal? Benar kan? Nanti materinya ya, kalau materi bukan dari slide saya, tidak ya. Saya tidak akan membuat materi hanya terpaku dari yang kuliah, tapi dari DK. Dari DK, ya dari DK plus dari mini lecture kemarin ada ya, mini lecture. Sistem rujukan, apa aja mini lecture-nya, sistem rujukan. Ya biopsi kan pengantar itu juga masuk, karena kan masuk di DK juga kalau biopsi kan, yang masuk di PPL. Nah yang mini lecture, terutama mini lecture-nya apa? Sistem rujukan sama lesi. Oh ya, jenis-jenis lesi ya itu juga sama VP. VP yang kemarin itu ya terpasang. Nanti kita selipkan materi VP. Iya, tapi ada lagi, iyalah. Kalau enggak nanti enggak buat pelajari. Banyak ya. Ya mungkin kalau yang VP enggak banyak lah soalnya ya. Paling diselipin satu. Yang banyak tetap, yang utama tetap dari mini lecture sama dari PBL ya. Oke, sekian saya akhiri ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan baik sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku belum absen.